wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat dompet rajut, dompet HP menggunakan benang nilon ukuran D27 dan hook atau hakpen nomor 5. Ini benangnya ada kaku ya kalau dibandingkan dengan poli kilap yang biasanya saya pakai. Oke, untuk yang pertama yaitu kita membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita membuat 55 chain atau 55 rantai. Oke, setelah selesai membuat 55 rantai, kemudian kita pada baris pertama membuat 2 chain, kemudian membuat 1 DC pada lubang keempat dari hook. Yang 2 chain tadi itu dihitung sebagai DC pertama ya, atau 1 DC. Kemudian membuat DC back loop, bukan ya, DC biasa dulu. Ini membuat DC sebanyak 27. Jadi kita membuat DC sampai lubang ke 27. Oke, setelah 27 DC, kemudian pada CH ke-28 buat DC increase atau 2 DC dalam satu lubang. Lalu pada lubang-lubang selanjutnya isi masing-masing dengan 1 DC sampai pada akhir baris. Oke, selesai baris pertama. Kemudian untuk baris kedua, ya ini baris pertama melengkung sedikit ya, karena tadi ada DC increase di tengah-tengah. Kemudian untuk baris yang kedua, caranya putar
kemudian buat 2 CH, kemudian buat DC pada lubang keempat dari hakpen, namun kita membuat DC nya itu pada bagian back loop ya, biar nanti hasilnya bertekstur kayak garis-garis, kayak salur-salur gitu. Oke, ini 2 CH pertama dihitung sebagai 1 DC, kemudian ini DC kedua, kemudian dilanjutkan membuat masing-masing 1 DC setiap lubang sampai di lubang ke-26. Ini DC back loop semua ya, sampai akhir nanti pengerjaan proyek ini menggunakan DC back loop. Ya, ini tampilannya ya. Kalau dari sisi belakang ini yang tadi DC increase nya, kemudian sampai kita membuat DC sampai 26, nanti 27 ini kita buat DC increase lagi di samping DC increase yang bawahnya. Jadi enggak yang di atas DC increase ini ya, tapi di samping kiri kanannya. Jadi pada lubang ke-7, tadi kan lubang ke-8, sekarang pada lubang ke-27 buat DC increase 2 DC pada 1 lubang. Ini back loop ya. Kemudian yang DC increase tadi yang di baris pertama kita isi masing-masing 1 DC pada 1 lubangnya. 1 DC pada 1 DC back loop pada 1 lubangnya. Nah, ini yang ini tadi kan yang ini DC increase yang pertama kan ya. Ini kita buat masing-masing 1 DC di setiap lubangnya. Jadi yang di increase itu di sampingnya, samping kiri kanannya itu. Jadi di tengah-tengahnya 2 DC itu DC biasa. Nah, ini sudah 2 DC biasa. Ini saya pelankan ya biar biar gampang lah. Kemudian pada lubang ke-28 29 ini 28 29 ya, di atas DC increase yang tadi buat 1 DC back loop. Kemudian ini pada lubang ke-30 kita membuat DC back loop. Jadi posisinya itu 2 DC back loop di tengah itu diapit oleh 2 DC increase. Kemudian lanjutkan DC back loop sampai ujung baris, sampai barisnya habis. Oke, sekarang kita sudah sampai pada ujung baris
kedua ini DC backloop terakhir. Ini DC biasa ya, kalau di ujung tuh nggak backloop ya, DC biasa. Kemudian buat 2 chain, kemudian buat 1 DC backloop pada lubang keempat dari hakpen. 1, ini lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang keempat. Jadi itu bertepatan dengan DC nomor 2 dari bawahnya ya, dari baris bawah. Buat masing-masing 1 DC. Untuk kali ini tidak ada lagi penambahan ya. Jadi masing-masing lubang itu diisi dengan 1 DC. Lakukan hal ini sampai pada ujung baris. Nanti ulangi langkah ini ya, langkah yang baris ketiga ini yang tanpa penambahan ini sampai pada baris ke-24 nantinya. Ini kita sudah sampai pada ujung baris ketiga ya. Nah, ini yang baris terakhir ini yang terakhir ini dibikin DC biasa. Dicarilah lubangnya itu yang di ujung tuh. Ulangi langkah seperti pada baris ketiga sampai baris ke-24. Oke, simsalabim langsung ke baris 24 ya. Ini saya kasih tanda ya di tengah-tengahnya 6 baris 6 lubang di tengah, saya kasih tanda untuk membuat DC. Nah, ini langsung lakukan seperti sebelumnya. Baris ke-25 putar buat 2 CH, DC backloop pada lubang keempat dari hakpen seperti sebelumnya. Lanjutkan membuat DC backloop sampai pada lubang ke-26. Berarti yang saya kasih tanda itu pada lubang ke-26. Dilipat sekali kamu apa dedek? Kurang CGM kan ayah? Oke, sudah sampai ke lubang 26. Kemudian kita membuat DC together pada lubang ke-27 dan 8. Kalau tadi kan DC increase ya, sekarang DC together, jadi berkebalikan. Tadi yang dikasih tanda itu sebanyak 6 lubang ya. Kemudian 2 DC backloop seperti tadi. Kemudian
pada lubang ke-31 dan 32, berarti ini markernya yang terakhir pada lubang ke-32. Membuat DC together pada lubang 31 dan 32 atau decrease ya, tadi kan increase. Selanjutnya membuat DC back loop pada masing-masing lubang sampai akhir baris. Ini mungkin di teksnya saya kelupaan ngasih back loop ya di DC nya, tapi ini sebenarnya DC back loop semua ya, nggak ada yang DC biasa kecuali pada bagian ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya itu pakai DC biasa untuk menutup baris itu. Lanjutkan DC back loop sampai akhir baris ke-25 ya tadi ya. Ini baris ke-25 ya. Nah, ini nih ada di ujung nih. Susah nih. Kemudian putar. Pada baris ke-26 buat 2 CH. Buat DC back loop pada lubang keempat dari hakpen, buat DC back loop sampai lubang ke-27. Tadi ya di atas DC together itu hitungannya kalau dihitung itu jadi lubang ke-27. Oke, sekarang udah sampai di lubang ke-27. Mana tadi yang DC together? Nah, itu kan di tengah tuh kan yang biasa. Jadi kita membuat DC back loop together pada lubang ke-28 dan 29. Lanjutkan dengan membuat DC back loop sampai akhir baris. Oke, kita hampir pada akhir baris. Kemudian tutup dengan DC pada lubang terakhir. Buat satu rantai. Kemudian kita akan menggabungkan kedua sisi ini, caranya dilipat, terus kita gabungkan dua sisi ini menggunakan tusuk SC. Kita membuat tusuk SC hanya pada satu sisi di lubang itu. Bukan di situ, salah. Bagian front loop ya, kalau ini ya front loop ya, front loop kita bikin SC, jadi kita tuh nggak ngambil kedua lubangnya gitu loh, ngambil satu sisi saja, gabungkan gitu deh. Lihat aja, lakukan sampai pada akhir sisi. Ada sekopakan.
Oke, lanjutkan sampai pada akhir. Ini hanya membuat SC biasa, cuman SC nya itu front loop ya, sama aja sih hasilnya. Oke, lakukan pada sisi sebelahnya, lakukan hal yang sama, membuat SC front loop. Oke, kedua sisi sudah disatukan, sudah digabungkan. Kemudian dibalik ya hasilnya. Ini yang tadi kita kerjakan itu berada di dalam, berada di luar. Itu fungsi tadi DC increase, decrease itu untuk membuat lengkungan pada sisi samping-sampingnya ya. Kemudian untuk atasnya kita membuat SC berkeliling sebanyak 2 baris. Caranya kita membuat 2 SC, masing-masing 2 SC pada setiap ujung baris. Ini memang agak susah ya, karena lubangnya itu cukup sempit kalau di ujung-ujung baris itu, tapi hasilnya nanti bagus daripada kita membuat SC pada tengah-tengah baris atau badan DC nya. Jadi masing-masing ujung DC tadi tuh kita isi sebanyak 2 SC. Lakukan berkeliling. Kita mulainya dari pinggir ya. Nanti pinggir yang satunya, sisi yang satunya kita akan kasih ring D untuk tempat talinya nanti. Nah, ini masing-masing lubang ini nih diisi 2 SC. Nah, ini gampang nih. 1 2. Yang di sini nih agak susah nih. 1 2. Lakukan sampai sisi sebelahnya.
Ini kita sudah sampai pada sisi yang sebelahnya, yang satunya. Kita akan memasang ring D di sini ya. Ini ring D ukuran 1,5 ya. 1,5 apa 2? 1,5 kayaknya. Cara memasang ring D-nya ini, jadi langsung dirajut dengan SC-nya. Beginilah caranya, dilihat aja ya. Usahakan kita membuat SC sebanyak 5 SC dalam satu ring D ini supaya nanti ring D-nya enggak geser-geser. Sama seperti kita membuat SC seperti biasa. Kemudian dilanjutkan sampai pada akhir baris. Oke, kita sudah sampai pada akhir baris pertama SC berkeliling. Kemudian kita tinggal membuat satu baris lagi SC berkeliling. Oke, sekarang sudah masuk ke baris kedua SC berkeliling. Lakukan sama seperti sebelumnya. Yang ini lebih mudah ya. Ini SC biasa. Oke, sekarang kita sudah ada pada akhir baris kedua. Oke, kita nutupnya nggak pakai slip stitch ya. Jadi pada SC terakhir itu kita langsung putusin talinya, diselip-selipin begini, jadi nanti hasilnya itu tidak kelihatan sambungan benangnya, penutup barisnya, jadi seperti SC gitu. Oke, dompetnya sudah jadi. Sekarang kita membuat tali dompetnya. Pertama buat slip knot, kemudian 3 CH, kemudian SC pada lubang kedua, kemudian SC satu lagi pada lubang ketiga, 1 SC, kemudian putar, kemudian buat 2 SC, kemudian buat 1 CH, putar. Ini hanya SC bolak-balik ya, sebanyak 2 SC per barisnya. Lakukan sampai pada
panjang yang diinginkan. Ini saya merekamnya ini nggak sambil ngeliat ke HP kayaknya ini, jadinya hasil rekamannya keluar frame tadi itu kan. Buat sampai panjang yang diinginkan kira-kira sepanjang 25 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam ring D, kemudian dijahit menggunakan jarum tapestri atau ditusuk-tusuk atau diselip-selipkan benangnya menggunakan hakpen. Terserah mana yang lebih enak. Yang penting kedua sisi tali ini bertemu. Oke. Oke, jangan lupa diselip-selipkan ujung benangnya, kemudian agar lebih rapi dibakar saja ujungnya. Oke, jadi deh selesai dompet rajut HP. Simple banget, hanya menggunakan DCB Club. Hasilnya sebagus ini udah dikasih puring ya, udah dikasih sleting ya, tidak saya rekam prosesnya. Ini bagian dalamnya ada tempat kartu, terus ada saku kecil, ini muat HP sama dompet kecil. Kalaupun memang tidak pakai dompet, ini sudah
bisa ya untuk nyimpan